Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang angka-angka di layar bursa saham atau kebijakan The Fed di Washington. Kita berbicara tentang realitas di depan mata. Awan mendung yang tak kunjung usai di langit Bali, gelombang tinggi yang menghambat distribusi logistik, dan harga bahan pokok di pasar yang mulai merangkak naik menjelang hari raya. Situasi ekonomi kita saat ini sedang mengalami triple pressure, ketidakpastian global, anomali cuaca yang mengganggu suplai pangan, dan siklus inflasi musiman hari raya. Mengapa ini terjadi? Cuaca buruk bukan sekadar urusan payung atau jas hujan. Secara ekonomi, ini adalah gangguan pada sisi penawaran supply shock. Jalur logistik yang terhambat dan gagal panen di beberapa sentra produksi pangan menyebabkan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya melonjak. Di sisi lain, menjelang hari raya, permintaan masyarakat justru sedang tinggi-tingginya. Ketika suplai turun dan permintaan naik, inflasi adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Menyikapi situasi dengan kepala dingin, dalam kondisi seperti ini, seringkali emosi kita ikut panas mengikuti harga pasar. Namun, sebagai investor dan pengelola keuangan keluarga yang cerdas, kita harus tetap tenang. Kita tidak bisa mengontrol cuaca atau kebijakan Moody's, tapi kita punya kendali penuh atas arus cash flow kita sendiri. Langkah persiapan menghadapi ekonomi hari raya. Agar kemenangan di hari raya tidak berakhir dengan kekalahan finansial di bulan berikutnya, berikut adalah langkah strategis yang harus kita siapkan. Pertama, anggaran khusus hari raya sinking fund. Jangan mencampur aduk dana operasional bulanan dengan dana hari raya. Jika Anda belum memulainya, segera sisihkan dana tetap untuk kebutuhan hari raya termasuk amplop atau THR dan konsumsi agar tidak mengganggu dana darurat atau portofolio investasi. Kedua, prioritas di tengah inflasi. Dengan kenaikan harga bahan pokok, saatnya melakukan budgeting ketat. Bedakan antara kebutuhan tradisi yang esensial dengan keinginan konsumtif yang berlebihan. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Ketiga, lindung nilai melalui emas. Seperti yang kita bahas, emas sedang mencapai titik tertinggi. Bagi Anda yang sudah memilikinya sebagai simpanan jangka panjang, emas menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penahan inflasi inflation hedge. Namun, bagi yang baru ingin masuk, lakukan secara bertahap bisa. Keempat, waspada risiko cuaca pada aset fisik. Bagi pemilik bisnis atau properti, pastikan perlindungan asuransi dan pemeliharaan aset terjaga untuk menghindari biaya perbaikan besar yang tak terduga akibat cuaca ekstrem. Bapak dan Ibu, hari raya adalah momen untuk bersyukur dan berbagi, bukan momen untuk berhutang. Cuaca mungkin buruk dan harga mungkin naik, tapi dengan perencanaan yang matang, maka ketenangan finansial kita akan tetap terjaga. Terima kasih. Adi Handrajaya, ASHM Kian, CPFM AWP CIC, Financial Consultant dan Financial Planner.